Hai, ketemu lagi. Saat kita ingin membuat perubahan perilaku sejumlah orang di organisasi tempat kita berada, kadang kita langsung berpikir akan membuat aktivitas-aktivitas yang seperti orang lain banyak lakukan. Bikin games, bikin aktivitas apapun. But, eits, tunggu dulu. Sebelum kita merencanakan aktivitasnya, baiknya kita pikirkan hasil akhir perubahan yang kita inginkan dulu. Yuk. Merancang hasil akhir perubahan ternyata perlu dipikirkan lebih dalam. Nggak cuma sekedar bikin goal aja. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita mengikuti kaidah SMART atau yang lebih beken disebutnya SMART gitu ya. Kita bahas satu persatu ya. S itu artinya spesifik. Kita tahu ada perubahan perilaku yang kita inginkan. Contoh, dari terlambat ngikutin virtual meeting menjadi tepat waktu. Dari tidak pakai masker menjadi memakai masker. Benar-benar spesifik kita tahu perubahan perilaku apa yang kita inginkan. Ya. Dan yang kemudian adalah M. M ini adalah measurable, terukur. Kita menentukan ukurannya. Ukurannya bisa berupa jumlah orang, bisa berupa waktu, menit, jam gitu ya, atau ukuran berat dan sebagainya ya, atau persentase, macam-macam. Dalam hal ini kita perlu cari data dengan mungkin teman-teman bisa analisa sebentar atau research kecil gitu ya, sehingga kita bisa perkirakan from X to Y-nya. Contoh, dari 10 orang menjadi 30 orang yang melakukan perubahan perilaku. Misalnya lagi ya, pelayanan itu dari yang biasanya kita tahu 10 menit menjadi harusnya kan SLA-nya cuma 7 menit misalnya. Nah, itu dia yang disampaikan berkaitan dengan measurable. A. Action taken. Apakah perubahan perilaku tersebut bisa dikerjakan atau dilakukan? Atau ada wujud tindakannya, nggak cuma pemikiran aja, tapi wujud tindakannya itu nyata atau tidak. R. Realistic. Hasil akhir yang kita inginkan adalah masuk akal untuk dilakukan. Kalau saya bikin hasil akhir dalam waktu 2 bulan deh, misalnya saya punya goals ingin menurunkan berat badan dan badan saya seperti bentuknya Gal Gadot. Itu kan nggak mungkin banget, nggak realistik ya. Nah, hal-hal yang nyata-nyata aja deh gitu. Yang T-nya adalah time bound. Ada tenggat waktu atau yang biasa kita sebut dengan batas waktu. Tenggat waktu ini bukan diukur dari waktu kita memulai kegiatan perubahan, tapi batas waktu atau tenggat waktu yang kita tentukan, perubahan perilaku itu sudah terjadi dan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi be realistic aja terhadap batas waktu yang mau kita tentukan. Jika perubahan dalam 3 bulan yang kita tentukan ukurannya hanya sampai dengan 70%, ya itu maka tulislah. Jangan kemudian 3 bulan 100%, padahal kita tahu itu nggak realistik. Selain aspek SMART ini, akan lebih istimewa jika kita tambahkan niat. Sebenarnya niat apa sih yang ingin kita taruh di hasil akhir ini? Kita bisa membuat sebuah pernyataan pada hasil akhir tadi ya sebagai influencer. Kenapa sih kita membuat perubahan perilaku ini? Kenapa kita perlu tambahkan niat ini? Agar hasil akhir yang kita canangkan nggak cuman sekedar menurunkan atau menaikkan angka saja. Tapi kan inti di sini adalah perubahan perilaku ini bisa berdampak baik terhadap kehidupan banyak orang. Nah, banyak juga nih ada yang nanya ya, lalu perlu nggak sih hasil akhir yang kita buat tadi ini dikomunikasikan pada anggota tim? Sebaiknya yes, perlu. Agar anggota tim kita tahu betul kenapa mereka perlu melakukan perubahan perilaku. Oke, teman-teman. Semoga rancangan hasil akhir yang terukur ini bisa kita bikin menjadi lebih baik lagi dan bisa berdampak baik pada tim kita. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang influencer. Bye!